Michael Breus juga menyebutkan mengenai chronotype. Itu adalah preferensi genetik manusia untuk mau tidur jam berapa sama aktif jam berapa. Itu menarik banget sih. Yes. Pebisnis yang tidur cuma 3-4 jam, yang bangkrut, kesehatannya terganggu, itu tidak dijual, tidak diekspos. Kenapa? It's not appealing untuk dijual ke umum. Tidur mah nggak penting, ya badannya masih tahan banting. Oke. Tapi kalau udah semakin tambah usia, sleep is your best friend. Nothing degrades company performance selain SDM yang kelelahan. Tanpa tidur yang berkualitas, performa akan menurun. Whether we like it or we don't like it. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin kita itu dari segi usia itu kurang tidur atau kurang istirahat akan berdampak pada decision making mereka, leadership skills mereka. Yang nggak kaget kalau makin kesini makin banyak ketidakpastian. Tapi itu menurut keyakinan saya ya. Kafein itu baru nendang di sistem kita sekitar 20-30 menit setelah kita konsumsi. Bisa menggunakan strategi Nappuccino. Kembali lagi di Evonomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang sangat menarik, yaitu tidur. Dan langsung aja please welcome Coach Vishal Dasani. Thank you for having me. Welcome to Evonomics, Coach. Thank you. Ya. Hari ini salah satu topik yang bikin aku semangat karena aku pecinta tidur. Oke. Dan I love good sleep. Yes. Ya, karena itu mempengaruhi the whole day. Yes. Ya, jadi Oke. Coach, sebelum mulai aku penasaran sesuatu. Kenapa Coach Vishal bisa tertarik dengan tidur awalnya? Sebetulnya kalau dibilang tertarik, itu enggak juga sih waktu itu. Oke. Itu lebih ke arah the power of kepepet. Oke. Jadi saya masuk ke dunia tidur itu di tahun 2020 pada saat pandemi. Ya. Background saya adalah seorang personal trainer, punya gym. Oke. Dan karena pandemi, kedua gym harus tutup, tidak ada income, tidak ada yang mau training saat itu. Oke. Ya. Dan akhirnya sebagai salah satu strategi untuk pivot, dikasih saran juga sama teman, pelajari aja soal tidur. Oke. Toh tidur sama fitness juga ada hubungannya. Oke. Terus waktu itu saya pikir ya udahlah, nothing to lose. Akhirnya belajar. Begitu mempelajari tentang tidur, paradigmanya kebuka nih. Kayak selama ini saya memang udah tahu bahwa tidur itu bagus untuk kesehatan. Tapi seberapa detail pengaruh tidur terhadap kesehatan, produktivitas, mental, emotional well-being, saya belum begitu paham. Oke. Nah, begitu dapat pembelajarannya, saya berpikir bahwa ini gold mine dan ini perlu dibawa ke Indonesia. Karena setahu saya waktu itu informasi soal tidur di Indonesia masih sangat minim. Dan saya melihatnya sebagai sebuah opportunity di situ. Waktu itu pelajarin soal tidurnya tuh di mana? Waktu itu saya mengambil sertifikasi di Nordic Fitness Education di luar Islandia. Karena waktu itu saya juga nyarinya, saya ke Google, cek sleep and fitness. Yang keluar pertama adalah dari Nordic Fitness Education. Dan harganya paling bersahabat. Oke. Di mana tadi? Islandia. Di Islandia. Yes. Jadi Coach ke enggak, online. Online. Oke. So jadi Coach Vishal sekarang adalah certified sleep expert, we call it. Bisa dibilang certified sleep and recovery coach. Dan juga certified CBT insomnia practitioner. Right. Oke. Coach Vishal, first question adalah banyak banget statement soal kualitas tidur lebih penting daripada kuantitas tidur. Oke. Apa definisi kualitas tidur, Coach? Oke. Bener banget bahwa di luaran sana banyak yang menyebutkan bahwa kuantitas nggak penting, yang penting kualitasnya. Tapi setelah 6 tahun saya mendalami dunia tidur ini, saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa tidur itu tidak bisa disebut berkualitas kalau tidak mendapatkan kuantitas yang cukup. Karena selama kita tidur, tubuh kita itu sebetulnya masih aktif memulihkan. Dan proses pemulihannya ini perlu waktu. Jadi tidur yang berkualitas, salah satu karakteristik dari tidur berkualitas atau enggak itu durasinya cukup atau enggak. Nah, kalau untuk orang dewasa like you and me, itu dibutuhkan rata-rata 7-9 jam.
7 sampai 9 7 jam. sampai 9. Jadi bukan sebuah angka semuanya harus 8 jam. Oke. Untuk sebagian orang mungkin 8 jam, tapi tidak untuk seluruhnya. Oke. Jadi mungkin ada sebagian yang tidurnya itu bisa memulihkan hanya dalam waktu 7 jam. Ya. Tapi ada juga yang perlu lebih dari 8 jam, seperti 9 jam. Oke. Jadi durasi merupakan salah satu komponen penting dalam melihat tidur itu berkualitas atau enggak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, minim terbangun tengah malam. Jadi dari semalaman kita tidur, terbangun sesekali itu natural, Oke. itu bagian dari biologi kita. Yang menjadi masalah adalah kalau terbangunnya itu terlalu sering, Oke. dan setiap kali terbangun, kita itu mau kembali tidurnya lama. Sulit banget. Nah, kalau itu sering terjadi, dia akan memutus siklus pemulihan tidur kita. Jadi, tidurnya itu kalau disebut sebagai tidur yang terfragmentasi, terputus-putus. Jadi, terbangun sesekali is fine, tapi kalau terlalu sering, that becomes a problem. Oke. Yang ketiga adalah restoratif, efeknya memulihkan. Nah, memulihkan di sini saya tidak hanya bicara dari aspek fisik, karena kita sebagai manusia, kita ada komponen fisik, mental, sama emosional. Ya. Nah, tidur ini merupakan satu-satunya aktivitas di manusia yang bisa memulihkan secara holistik. Oke. Nah, pada saat kita tidur, let's say 6 jam, 7 jam, tapi kalau bangun tidur masih ngerasa nggak seger, belum tentu tidurnya memulihkan. Jadi 3 komponen ini penting. Durasi cukup, minim terbangun, Oke. efeknya restoratif. Oke. Apakah indikator dari tidur yang berkualitas adalah bangunnya seger? Bangunnya seger, tetapi bukan berarti begitu bangun langsung hore. Bukan seperti itu juga. Ada proses loadingnya, Oke. tapi loadingnya cepat. Oke. Terus moodnya bagus, terus badannya enteng, jadi kayak tidak kayak dragging your body, kayak Oke. badannya itu lebih enteng. Terus semangatnya tinggi, Oke. energinya tinggi. Oke. Dan kita sepanjang hari itu nggak mudah lelah. And kita tidak langsung mencari kafein untuk I need energy. Ya. Jadi tidur yang memulihkan akan membuat kita lebih segar. Dan I need coffee to be alert, to wake me up. Oke. Oke, coach, tapi itu kan feeling ya. Kayak oke, feeling hari ini seger nih gitu. Yes. Untuk mengukur tidur kita berkualitas seperti apa Nah, caranya? itu memang tadi secara subjektif. Ya. Nah, kalau kita mau bicara secara objektif, taunya dari mana? Nah, disitulah sleep tracker bermain. Sleep tracker. Yes, tetapi tidak semua data sleep tracker itu perlu ditelan mentah-mentah. Kalau saya akan selalu menyarankan jangan terlalu pusing terhadap deep sleep-nya berapa di tracker, Oke. light sleep-nya berapa, REM Ya. sleep-nya berapa, itu nggak usah terlalu dipusingin. It's nice to know, nice to have, tapi bukan data yang terlalu signifikan. Oke. Alasannya kenapa? Karena gini, pada saat kita tidur, memang kita menikmati tahapan-tahapan tidur seperti deep, light, sama REM. Mereka adalah various sleep stages yang punya fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka saling melengkapi. Oke. Nah, perubahan fase tidur itu secara akurat bisa dideteksi melalui perubahan gelombang otak. Oke. Dan itu belum bisa didapatkan menggunakan wearables yang kita pakai. Oke. Mereka bisa memberikan semacam gambaran, karena biasa kalau terjadi perubahan gelombang otak, terjadi juga respons fisik kayak detak jantungnya cepat atau melambat, suhu tubuhnya agak sedikit naik atau turun. Jadi mereka itu kayak kira-kira aja. Jadi kita tidak bisa mengambil akurasi dari data deep, REM, sama light secara komplit, secara absolut itu nggak bisa. Nah, kalau saya pribadi, saya akan selalu menyarankan ke klien, kalau kita mau tahu tidur kita berkualitas atau enggak, kita bisa cek di HRV status HRV, terus resting heart rate di pagi hari, Oke. dan memang ada beberapa brand yang punya racikannya sendiri. Oke. Nah, kalau di Garmin, ya, mereka menggunakan istilah body battery. Oke. Nah, baterainya keisi nggak? Body battery. Yes. Oke. Baterai tubuh kita keisi nggak selama tidur? Oke. Sama kayak kita misalnya kalau sedang nge-charge HP, kita taruh misalnya untuk beberapa jam, setelah kita cek, loh kok nggak nge-charge? Bisa aja ada masalah di
chargernya. Oke. Sama kalau kita tidurnya 7-8 jam tapi bangun nggak segar, bisa jadi selama kita tidur, pemulihannya tidak terjadi secara optimal. Body battery itu kayak persen juga, percentage? Poin, kalau di Garmin mereka menggunakan poin. Oh, poin yang oke itu berapa? Kalau di atas 80 itu bagus, Oh, oke. tapi kalau kita mau lihat, ada istilah yang namanya morning body battery, jadi bangun tidur level baterainya berapa, Oke. sama selama tidur pengisiannya berapa. Oke. Jadi kalau misalnya berdasarkan artikel yang saya baca, terus program yang saya develop, pada saat kita tidur, kalau kita menggunakan referensinya Garmin, tidur malam harapannya itu bisa ngisi baterai at least 50 poin. At least. Oke. Setidaknya. Oke. Dan bangun tidur, at least kondisinya itu morning body battery-nya 80. Oke. Tapi tetap terus dipakai ya smartwatch-nya ya, Yes. selama tidur ya. Yes. Buat yang nggak nyaman pakai wearable pas tidur, ada solusi lain nggak, Coach? Ini kalau misalnya kembali lagi kalau di Garmin, Heeh. mereka punya sebuah sleep tracker yang bisa dipakai di bicep. Oh, oke. Dan itu sangat-sangat nyaman dipakai tidur. Oke. Jadi itu namanya index sleep monitor dari Garmin. Tujuannya memang untuk membantu mereka yang mau mengukur recovery mereka saat tidur tapi males pakai smartwatch. Oke. Yes. Oke. Tadi Coach Vishal ngomongin soal durasi tidur orang dewasa 7 sampai 9 jam. Ya. By the way, Coach, aku baru aja nonton podcastnya Diary of a CEO Oh, yes. yang ngundang Dr. Michael Breus, Yes. seorang sleep doctor. Yes. Ternyata baru tahu juga ternyata ada profesi sleep doctor di US. Yes. Ya. Aku nggak tahu di luar sana banyak kali ya yang Di luar sana sleep doctor, sleep physician, sleep experts, sleep researcher, sleep coaches itu adalah sebuah profesi yang legit di luar sana. Iya, iya. Dan di podcast itu Dr. Michael ini ada ngomong soal 8 hour sleep itu is a lie. Bukan mungkin kalimatnya gak kayak gitu ya. Lebih ke gak harus tuh 8 jam Ya. tuh gak harus gitu. Itu gak terlalu penting. Ya. Ya. Setuju gak, Coach? Setuju banget. Oke. Karena gini, saya ambil contoh pribadi deh. Saya durasi tidurnya 7 jam sampai 7 jam 15 menitan. Oke. Dan dengan durasi itu, saya merasa bangun tidur seger. Di track dengan trackernya juga pengisian baterainya cukup bagus. Dan sepanjang hari saya nggak mudah lelah. Oke. Nah, kalau misalnya yang sudah masuk di benak saya, tidur itu harus 8 jam, berarti setiap hari saya akan bangun dengan perasaan, oh tidurku kurang ya. Right. Oke. Padahal di 7 jam aja saya sudah cukup. Tapi karena di luaran sana statementnya, normanya adalah 8 jam, Ya, saya akan selalu merasa kurang. Suges ya. 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 Itu sebabnya kenapa dibuat range Oke. 7 sampai 9 jam. Oke. Apakah ngaruh dari jam mulai tidur? Well, pertanyaan yang bagus sih. Jadi kita juga perlu memahami bahwa untuk bisa memastikan tidur kita berkualitas, sangat disarankan dan sleep experts di luar sana akan mengatakan pastikan jadwal tidur bangunnya itu teratur setiap hari. Oke. Nah, teratur ini bukan berarti harus di tank, misalnya nih jam 11 sampai jam 6. Ada range-nya juga nggak apa-apa. Jadi misalnya dari Senin sampai Minggu jadwal tidur Anda itu antara 10.30 sampai 11.30. Oke. Itu range-nya berarti 1 jam. Bangun paginya dari Senin sampai Minggu itu antara jam 6 sampai jam 7. Oke. Jadi masing-masing itu ada range sekitar 1 jam. Itu dibilang konsisten. Oke. Yes. Kalau tidurnya selalu jam 2 sampai jam 9, 7 jam kan ya? Jadwalnya konsisten nggak? Misalnya gini, dari Senin sampai Minggu jadwal tidur Anda antara jam 1 sampai jam 2, Ya. bangunnya antara jam 8 sampai jam 9. Oke. Konsisten nggak? Kalau konsisten, kita lihat durasi dapat karena 7 sampai 8 jam. Oke. Yang kedua, minim terbangun nggak? Oh, minim terbangun. Oke. Yang ketiga, bangun tidur seger nggak? Memulihkan nggak? Berarti kan tidurnya berkualitas. Checklist. Go for it. Oh iya? Yes. Oke. Jam berapapun kah? Kalau dibilang jam berapapun kah? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Karena kalau berdasarkan studi yang di luaran sana, ada batasan waktu paling terakhir untuk tidur. Oke. Jam berapa tuh? Jadi kalau kita bicara, mungkin ini juga dokter Michael Breus juga menyebutkan mengenai chronotype.
Chronotype. Dia menyebutkan bahwa itu adalah preferensi genetik manusia untuk mau tidur jam berapa sama aktif jam berapa. Itu menarik banget sih. Yes. Dan itu yang perlu kita pahami. Oke. Karena setiap orang akan punya chronotype yang berbeda-beda. Oke. Tapi memang ada beberapa yang mirip-mirip dan mereka dikelompokkan menjadi chronotype. Jadi chronotype itu adalah kumpulan dari individu yang memiliki jadwal tidur bangun yang kurang lebih sekelompok, mirip-mirip. Oke. Ada yang namanya morning person, ada yang namanya night owl, ada yang namanya hummingbird. Hummingbird itu di tengah-tengah antara morning sama night owl. Oke. Istilah yang dipakai Dr. Michael beda lagi. Ya. Ya. Tapi saya pakai yang lebih netral aja. Ya. Kalau morning person, itu gambaran umumnya mereka tidur antara jam 8 sampai jam 10 malam, bangunnya antara jam 4 sampai jam 6 pagi. Oke. Itu range-nya. Ya. Sorry. Kalau yang hummingbird atau yang di tengah-tengah, mereka itu tidur antara jam 10 sampai jam 12, Oke. bangunnya itu antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Oke. Yang night owl itu antara jam 12 sampai jam 2 pagi, bangunnya antara jam 8 sampai jam 10. Oke. Nah, kalau di luar jam 2, berarti kan batasannya jam 8 sampai jam 2 nih. Ya. Nah, di luar jam 2, kalau enggak Anda memang mutusin untuk begadang, berarti memang ada kelainan dari segi genetikanya. Karena memang akan ada. Oke. Mereka-mereka yang kalau nggak tidurnya terlalu telat, atau tidurnya terlalu cepat. Oke. Itu ada. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Nah, Coach, untuk gimana caranya kita tahu chronotype-nya kita? Oh, pertanyaan yang bagus. Kita bisa melakukan self-assessment. Oke. Nah, kita bisa ketik di Google morningness, eveningness questionnaire. Oh, questionnaire ya? Yes. Oke. Itu bisa memberitahu untuk saat ini chronotype kita itu di mana. Kenapa saya bilang untuk saat ini? Karena sepanjang hidup kita akan menikmati ketiga chronotype tersebut. Oh, Yes. meaning artinya? Jadi pada saat kita masih berusia anak-anak, masih Oke. di fase tersebut, kita akan masuk ke dalam kategori morning person. Oke. Karena anak-anak kalau kita lihat tidur cepat, bangunnya cepat, Ya. tapi durasinya lama. Ya. Begitu masuk ke fase puber, anak-anak remaja, mereka secara biologis itu akan mengalami kemunduran jadwal tidur. Mereka akan masuk ke night Hummingbird. owl. Oh, night owl. Night owl. Oke. Mereka tidurnya telat. Ya, harapannya sih bangun telat, cuma sistem edukasi di sini kan memaksa mereka bangun cepat. Ya kan? Itu yang menyebabkan akhirnya kenapa anak-anak remaja pada saat ke sekolah itu seperti zombie. Energinya drop, sulit untuk belajar. Oke. Memang ada strategi untuk maju mundurin jam tidur, itu ada. Oke. Tapi ini strateginya juga harus dilakukan secara ketat Oke. supaya bisa mundur. Nah, setelah memasuki usia dewasa muda, pelan-pelan yang dari night owl itu akan masuk ke hummingbird. Oke. Dan kita orang-orang dewasa pada umumnya berada di hummingbird. Jadi kalau mungkin sering terdengar bahwa kalau mau tidurnya berkualitas, tidurlah sebelum jam 11. Nah, itu ada elemen make sense-nya karena orang dewasa
pada umumnya berdasarkan chronotype jam tidurnya masuk antara jam 10 sampai 12 Oke. pada umumnya, Ya. ya kan. Nah, nanti di hummingbird biasanya lama. Oke. Nah, semakin kita tambah usia 50-an ke atas, mulai bergeser lagi jadi morning person. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, yang jam terakhir untuk kita tidur itu Jam 2. jam 2. Kalau berdasarkan literatur. Based on tiga chronotype tadi juga jam terakhir jam 2. Oh enggak, jadi kalau kita lihat, kita sudah tahu nih, kita misalnya sudah melakukan assessment, saya ambil contoh saya sendiri. Oke. Saya masuk ke hummingbird. Oke. Saya di jam 10:30 tuh udah teler. Kalau dipaksa sampai jam 2, kacau di saya. Oke. Jadi meskipun saya tahu itu adalah batas akhir seorang night owl, saya tidak akan memaksakan diri sampai sana. Oke. Oke. Gitu. Oke, batas akhirnya coach jam Kalau saya antara jam 10:30 sampai 11:30. Itu udah sweet spot saya. Oke. Di atas itu badan nggak enak banget. Pas besok bangunnya maksudnya. Sebelum tidurnya juga, terus next day-nya juga. Karena di saya, dan saya tahu mungkin beberapa dari viewers Anda juga pernah merasakan hal ini, tidurnya telat tapi bangun di jam yang sama terus. Oke. Jadi tidurnya jadi singkat. Oke. Nah, begitu tidurnya jadi singkat, lebih mudah cranky. Oke. Lebih mudah marah-marah, lebih mudah snap. Nah, Anda bisa bayangin kalau misalnya saya sedang memimpin perusahaan, Ya, ya kan? ya. Dalam konteks bisnis, berarti tim saya akan saya marah-marahin terus. Kurang tidur. Make sense. Setuju, Ya, setuju. gitu. Oke, coach. The reason kita ngundang sleep coach hari ini karena kita kan business podcast kan. Mungkin ada beberapa yang nanya kok ada sleep coach di business podcast ya. Jadi kita pengen tahu juga sih, kayak ada nggak sih dari kliennya coach selama ini yang mungkin seorang entrepreneur, professional, dan ngaruh nggak sih produktivitas mereka atau financial success-nya mereka dengan tidur yang berkualitas? Oke. Kalau kita bicara dari sudut pandang kesuksesan secara overall ya. Ya. Jadi kita tidak hanya melihat sukses financial gains, itu tidur yang berkualitas punya pengaruh yang sangat-sangat luar biasa terhadap tingkat kesuksesan pebisnis, entrepreneur, professionals, itu semua punya pengaruh. Dengan catatan kembali lagi adalah definisi dari sukses ini kita lihat secara holistik. Ya. Tapi kalau kita lihat hanya dari satu macam penjelasan, sukses sama dengan nilai finansial yang semakin tinggi. Ya, ada banyak sih mereka yang sukses secara finansial dengan tidur yang berantakan, ada. Ya, ya. Tapi kita nggak tahu di belakang layar aspek lainnya bagaimana. Secara finansial mungkin oke, tapi sama family berantem terus. We don't know, right? Ya kan? Atau kesehatan ya. Yes, jadi ya atau kesehatan. Dan kita sering sekali terekspos dengan informasi di luaran sana yang menonjolkan, oh ada seorang CEO yang memiliki net worth yang sangat tinggi, cuma tidur 4 jam. Oke. Misal, Oke. itu yang saya sebut dengan survivorship bias. Dan itu yang ditonjolkan. Ya. Tapi banyak juga yang tidak ditonjolkan adalah pebisnis yang tidur cuma 3-4 jam, yang bangkrut. Kesehatannya terganggu, keluarganya berantakan. Itu tidak dijual, tidak diekspos. Kenapa? It's not appeasing, it's not appealing Ya, ya. untuk dijual ke umum. Gitu. Success story kan memang yang dijual adalah yang kerja keras, sukses. Ya, memang nggak salah sih. Tapi let's see from a broader perspective. Tidur itu adalah fondasi dari kesehatan dan produktivitas. Betul, setuju. Tanpa mendapatkan tidur yang cukup, mungkin kalau mereka yang masih lebih muda, mereka akan bilang, tidur mah nggak penting. Ya, badannya masih tahan banting. Oke. Tapi kalau udah semakin tambah usia, sleep is your best friend. Semakin Anda menghargai tidur, tidur akan memberikan Anda sebuah tingkat kesuksesan yang luar biasa. Oke. Mungkin melanjutkan dari ini, ada satu pertanyaan dari followernya kita. Ya. Dia umur 20-an dan seorang staff, seorang karyawan, dan dia bilang dia tidur tuh 6 jam. Tapi konsisten 6 jam. Oke. Is that enough? Cukup gak? Nah,
Di sini saya perlu memberikan penjelasan mengenai ada sebuah konsep yang disebut dengan sleep opportunity. Oke. Sleep opportunity adalah kesempatan kita untuk tidur. Oke. Saya kenal beberapa orang yang mereka memiliki sleep opportunity itu cuma 4 jam. Karena lifestyle mereka, pekerjaan mereka, mereka mau nggak mau, itu cuma punya waktu tidurnya 4 jam. Oke. Nah, dan di 4 jam ini, tidurnya benar-benar efisien. Oke. Jadi 4 jam itu tidurnya mungkin 3 jam 50 menit. Nah, dalam konteks sleep efficiency, efisien nggak? Efisien banget. Karena dikasih waktu 4 jam, hampir semua waktunya dipakai untuk tidur. Oke. Beda sama mereka-mereka yang sama, tidurnya 4 jam, tapi sleep opportunity-nya 7 jam. Oke. Jadi mereka itu punya kesempatan tidur lebih, tapi tidak dimanfaatin. Nah, tidak dimanfaatinnya nggak tahu karena sedang insom, Oke. nggak bisa tidur akhirnya, atau memang dengan sengaja doom scrolling, Oke. atau binge watching, Ya. itu kita nggak tahu. Oke. Jadi kembali lagi konteksnya 6 jam ini sebetulnya 6 jam yang memang sudah dimaksimalin karena kesempatannya cuma 6 jam, atau 6 jam ini merupakan kemampuan tubuh untuk tidur meskipun kesempatannya lebih lama. Oke. Jadi itu perlu diperjelas terlebih dahulu. Right. Kalau konteksnya yang kedua, nah berarti kita perlu cari tahu kenapa dia tidak bisa tidur lebih lama dari 6 jam. Padahal kesempatannya ada. Oke. Nah, apa yang membuat dia misalnya lebih mudah terbangun, terus nggak bisa tidur, atau sulit memulai tidur, atau terbangun terlalu pagi? What is the factor? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi harus cari tahu juga ya. Yes. Kalau dia emang 6 jam dan seger, ya berarti Dan dia cuma punya kesempatan di situ. kesempatan itu Yes. dan it's okay ya. Ya daripada enggak. Ya. Ya kan? Ya, ya. Gitu. Dan memang yang perlu kita cari tahu secondary itu adalah oke, 6 jamnya ini sudah optimize belum? Iya, iya. Karena banyak yang selama tidur itu tubuhnya belum memulihkan. Jadi di belakang layar tubuhnya itu masih bekerja keras melakukan tugas-tugas yang lain. Contoh, makan terlalu dekat sama jadwal tidur, itu meskipun Anda bisa tidur, di belakang layar sistem pencernaan Anda itu masih jalan. Dan itu yang membuat tubuh tidurnya itu lebih dangkal. Oke. Karena masih ada yang bekerja, kita akan sulit untuk masuk ke tidur yang lebih dalam. Oke. Atau misalnya tidur di kamar yang terlalu panas. Oke. Itu juga mempersulit tubuh untuk masuk ke tidur yang lebih dalam. Oke. Itu jadi perlu dicari tahu. Betul. Oke, banyak faktor sih ya. Banyak. Oke, coach, let's talk about power nap. Yes. Eh, aku sebagai business owner kadang berasa bisa ngantuk banget di jam-jam tertentu di siang. Di siang hari. Ya. Yes. Dan kadang ngambil opportunity mungkin di mobil atau Oke. di oke pulang sebentar deh karena deket sama kantor. Oke. Power nap, dan setelah power nap berasa seger Yes. dan kayak lebih bisa beraktivitas lagi gitu. Oke. Kalau coach sendiri, pertanyaan pertama, coach power nap nggak? Kedua, benar nggak ada scientific explanation-nya? Scientific explanation ada. Dan kalau misalnya saya boleh tahu, power nap-nya berapa lama? 30 menit. Oke. Berarti memang masuk ke dalam penjelasan power nap. Ya. Karena di luar sana masih banyak yang bingung power nap tapi di atas 30 menit. Oke. Nah, power nap itu sendiri kalau berdasarkan definisi di sleep science itu antara 20 sampai 30 menit. Oke. Ya kan? Dan kalau kita sedikit masuk ke dalam sleep science itu sendiri, ada satu bagian yang disebut dengan sleep architecture. Arsitektur tidur, di mana yang dibahas itu adalah deep sleep, light sleep, sama REM sleep. Pada saat kita power nap, kita menikmati yang namanya fase light sleep. Dan kita tidak sampai masuk ke dalam ranahnya deep sleep. Oke. And that's a good thing untuk power nap. Nah, power nap 20-30 menit kita dapat light sleep, dan fungsi dari light sleep adalah menyegarkan otak. Oke. Mengurangi kelelahan tubuh yang disebut dengan sleep pressure itu sedikit berkurang, dan menyegarkan fungsi kognitif. Jadi kita bangun tuh seger. Ya. Kognitif booster lah. Iya, betul. Tapi tidak mempersulit proses tidur kita di malam hari. Oke. Jadi istilahnya kita lapar banget, nyemil dikit deh. Oke. Seperti itu. Dan memang kalau secara
ritme biologis tubuh, kita itu punya kesempatan tidur dalam 24 jam itu 2 kali. Yang satu di malam hari, itu adalah yang utama. Terus yang kedua adalah di siang hari, antara jam 1 sampai jam 3. Nah, tubuh kita memang sedikit mengalami kayak drop. Nah, tujuannya untuk apa? Istirahat. Nah, kalau mereka yang tidur malamnya sudah cukup, mau meluangkan waktu antara jam 1 sampai jam 3 untuk istirahat sebentar, that's okay. That's a good pit stop. Oke. Nah, tapi waktu antara jam 1 sampai jam 3 ini juga bisa digunakan untuk recovery nap. Apa itu recovery nap? Jadi recovery nap itu adalah tidur siang yang durasi maksimalnya adalah 90 menit. Oke. Kenapa 90 menit? Karena 90 menit adalah durasi satu siklus tidur. Oke. Dan dalam satu siklus tidur kita dapat light, deep, sama REM. Recovery nap itu bagus digunakan apabila malam sebelumnya tidur Anda berantakan. Oke. Jadi Anda punya kesempatan untuk bayar utangnya Ya, ya. next day. Nggak perlu tunggu sampai weekend. Oke. Seperti itu. Ada beberapa perusahaan zaman sekarang yang zaman now ya, udah ada kayak nap room ya, yang ada Yes. they call it mungkin break time di tengah-tengah yang boleh dipakai untuk nap. Ya. Tapi nggak semua ada luxury itu ya, especially di work culture-nya kita ya. Well, kalau saya boleh sedikit kasih saran, at least untuk para corporations here, dengan memberikan kesempatan tim atau staff atau karyawan atau employees untuk beristirahat sebentar, Anda itu sedang invest di productivity perusahaan Anda. Dan itu memang sebaiknya dilakukan. Karena nothing degrades company performance selain SDM yang kelelahan. Jadi memang SDM yang terlalu lelah, mungkin secara fisik hadir, Oke. tapi secara output yang diproduce itu kualitasnya sudah menurun. Oh, that's good. Ya. Karena memang fungsi kognitifnya turun, terus secara emosional juga agak sedikit berantakan, Ya. terus energi yang dibawa itu juga udah energi kayak sisa-sisa. Ya. Ya. Jadi I think that's a good statement. Kita nggak mau staff kita cuma produce output aja, tapi Good quality output. good Yes. quality output ya. Yes. Ya, banyak banget pasti yang setuju sama statementnya coach barusan ya. I hope so. Tapi nggak tahu ya possible atau nggak diterapkan di Saya our akan berusaha work culture. optimistic Oke. ya bahwa we are heading there. Oke. Karena saya melihat bahwa tren yang berurusan sama wellness Ya. ini makin kesini makin naik. Right, setuju. Dan kalau kita bicara wellness itu kita tidak bisa cuma bicara dari segi nutrisi, dari segi olahraga. Tapi kalau menurut keyakinan saya ya ada 5 pilar yang perlu kita pahami dalam konteks wellness. Yang pertama of course nutrisi, kedua adalah physical activity ya. Nah, yang ketiga adalah tidur yang berkualitas. Yang keempat adalah stress management. Yang kelima adalah environment, lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan sosial. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita sedang bekerja di kantor, contoh aja, yang kualitas udara indoornya buruk banget, itu kita akan sulit bekerja. Oke. Ya karena kita menghirup udara kotor, artinya apa? Ya kemampuan kognitif kita juga akan menurun. Ya. Itu kan stresor di badan. Itu akan menurun. Nah, kalau misalnya kita sedang istirahat di kantor nih misalnya, tapi again kualitas udaranya buruk, ya kita mau istirahat gimana? Karena tidak benar-benar istirahat. Right. Terus work surroundingnya, kalau lingkaran kolega kita toxic gimana? Itu kan juga nggak cuma lingkaran kolega kita, atasan juga bisa toxic. Ya, Kan? ya. Seperti itu. Jadi itu memang perlu dipertimbangkan semua sekarang. Right. Okay. Right. Coach, let's talk about business sleep industry ini ya. Oke. Kayak di aku nggak tahu, mungkin nanti coach yang jelasin kayak di Indonesia sendiri nih sleep expert apa sleep coach ini seperti apa? Apakah masih sangat minim? Apakah mulai berkembang apa seperti apa? In terms of industrinya dan bisnisnya. Oke. Ya. Kalau dari segi SDM-nya, sleep coaches masih sangat minim di Indonesia. Oke. Kalau Even di Jakarta ya. Yes. Oke. Kalau dilihat dari segi prospeknya, it's very bright. Oke. Karena ya makin ke sini, ya saya nggak tahu kenapa, karena ya mungkin ya teman-teman juga
familiar bahwa kita berada di zaman yang ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Oke. Dan ketidakpastian memicu kecemasan. Oke. Dan kecemasan adalah musuh dari tidur yang berkualitas. Oke. Dan kenapa saya bilang prospeknya tinggi? Karena makin banyak yang cemas. Oke. Makin banyak yang sulit tidur. Jadi sebagai sleep coach bisa terjun ke lapangan untuk membantu mereka tidur lebih berkualitas. I see that as a good opportunity. Terus kalau dari segi bisnis makin naik juga, karena kalau kita bicara tidur itu kan hubungannya sangat banyak ya. Let's say kita bisa bicara dari perkasuran, Right. kita bisa bicara dari wearables, Oke. kita bisa bicara dari alat bantu tidur seperti mouth tape, Ya. chin strap, Chin strap. terus suplementasi soal tidur. Ya. It's a Huge business. huge business. Terus bicara soal pakaian tidur. Oke. Terus bicara soal obat tidur. Ya. Terus bicara soal perhotelan. Ya. Itu kan sekarang hotel yang ingin menekankan kamar yang bisa meningkatkan kualitas tidur itu kan juga makin tinggi. So perhotelan juga industrinya bisa ikut naik. Sleep tourism. Terus banyak banget sebetulnya. What about the challenge? Dari segi sleep coaches, Dari segi industri ini kan ya dari segi sleep coaches boleh. karena sleep coaches bukan dokter. Oke. Jadi masih apa ya, mungkin dari segi otoritas ya. Mungkin belum banyak yang mau mendengarkan karena dia bukan seorang dokter. Padahal saya tidak ingin mendiskon apa yang telah dipelajari oleh dokter-dokter, ya sama sekali tidak. Huge respect for them. Tapi as a sleep coach, ini adalah satu-satunya hal yang diperdalam buat seorang sleep coach. Yang diomongin tuh ya kanan kiri atas bawah tuh tidur. Jadi semua suka nggak suka itu harus kita pelajari secara detail. Ya. Jadi ini adalah cara kita ya mencari nafkah juga. Jadi we know a lot about sleep. Dan hanya karena kita tidak ada title dokter bukan berarti we do not know what we are talking. Oke. Dan sebagai seorang coach memang kita punya keterbatasan profesi yaitu tidak bisa prescribe obat-obatan. Dan itu memang kita serahkan ke dokter. Oke. Ya kan? Itu sebabnya ada sleep doctor. Oke. Sebagai seorang coach, ranah profesi saya itu adalah membantu mengubah mindset dan perilaku. Oke. Seperti itu. Gimana dengan suplemen? Suplemen Bisa ngasih advice untuk suplemen? memberikan edukasi umumnya bisa. Edukasi umum. Tapi kalau prescribe suplementasi nggak bisa. Oke. Itu juga perlu bantuan tenaga medis. Oke. Apalagi kayak suplementasi seperti melatonin. Melatonin itu kan hormon ya sebetulnya. Oke. Ya kan. Dan di Indonesia sayangnya karena regulasinya tidak begitu tinggi, banyak yang suka abuse. Oke. Dan informasi mengenai melatonin itu sendiri juga masih sangat minim. Banyak yang salah kaprah, mereka nggak bisa tidur langsung larinya ke melatonin. Padahal belum tentu permasalahannya ada di kurangnya melatonin di tubuh. Tubuh kita itu bisa produksi melatonin. Oke. Dan kecuali kalau masalah tidur Anda berhubungan sama jet lag, shift worker, ya, dan kasus khusus di mana ritme sirkadian Anda bermasalah, Anda belum tentu memerlukan melatonin. Oke. Dan banyak banget yang suka abuse melatonin itu sampai bertahun-tahun. Dan mereka bilang, coach, melatonin doesn't work for me. Ya karena masalahnya bukan di situ. Ya, ya. Melatonin itu adalah hormon yang memberitahu tubuh ini sudah waktunya tidur. Bukan membuat kamu tidur. Seperti itu. Oke, coach. Kita mau ngobrolin soal solusi untuk orang yang udah terlanjur ngalamin susah tidur. Oke. Tapi aku pengen tanya dulu ini, coach, ada nggak menurut tiga top question, pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama klien untuk coach? Nomor 1, bagaimana caranya tidur lebih cepat? Oke. Yang kedua, apa yang mesti saya lakukan kalau misalnya terbangun tengah malam? Oke. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya tidak overthinking sebelum tidur? Oke.
3 hal ini. Nah, kayaknya itu juga pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman Fognomics. Oke. Oke, boleh nggak kita jawab 3 pertanyaan itu? Bagaimana caranya supaya tidur lebih cepat? Jawaban saya adalah perlu nggak tidur lebih cepat? Oke. Karena gini, kembali lagi ke konsep chronotype, jam biologis tubuh. Kalau kita mencoba tidur bukan di waktunya, tubuh akan kesulitan untuk tidur. Oke. Kan semua akan indah pada waktunya, Iya, betul? iya. Termasuk tidur. Saya ambil ilustrasi paling gampang gini aja. Ada seorang night owl yang sudah memiliki jadwal konsisten, 12:30 tidur, bangunnya jam 8. Minim terbangun tengah malam dan bangun tidur dia segar. Oke. Checklist tidur berkualitas, check and check. Berarti tidurnya berkualitas. Ya. Oke. Terus dia mendapatkan informasi bahwa tidur yang berkualitas, kalau kamu mau tetap sehat, tidak mau kena serangan jantung dan sebagainya, kamu harus tidur sebelum jam 11. Karena banyak yang statement seperti itu di luar sana banyak. Betul. Bahkan ada yang bilang kalau kamu mau organ tubuhmu bisa detox, harus tidur sebelum jam segini. Karena kalau enggak kamu miss waktu detoxnya. Betul. Oke. Nah, yang dia lakukan apa? Dia akan mencoba tidur lebih cepat. Oke. Let's say jam 10, supaya sebelum jam 11 bisa tidur. Oke. Dia naik ke atas kasur jam 10, mencoba tidur. Semua udah dimatiin. Handphone udah ditaruh agak jauh, bahkan ditaruh di luar, ya Oke. kan? Semua sleep hygiene sudah dilakukan. Oke. Tetap nggak bisa tidur. Selama kurang lebih 1-2 jam, dia akan memaksakan diri untuk tidur. Oke. Baru akhirnya bisa tidur. Nah, berarti kalau jam 10 mencoba tidur, memaksakan diri selama 2 jam baru akhirnya bisa tidur, berarti kan jam 12 baru tidur. Oke. Atau bahkan mungkin bisa jam 1, karena kalau maksa terlalu lama, Anda akan frustrasi. Oke. Frustrasi akan membuat tubuh Anda keluar dari zona rileksnya. Saya belum pernah melihat orang yang frustrasi rileks. Oke. Ya, frustrasi, cemas. Dan selama 2-3 jam ini, Anda akan sedang menciptakan sebuah buah pikiran, tidur kok sulit ya. Oke. Karena memaksa tidur lebih cepat. Jadi salah satu worst advices yang bisa diberikan untuk tidur adalah tidurlah lebih cepat. Itu nomor satu. Kedua, apa yang mesti dilakukan kalau terbangun tengah malam? Well, nomor satu perlu kita pahami bahwa terbangun tengah malam adalah sebuah hal yang natural. It happens. Kalau kita menyelesaikan 2-3 sleep cycles, satu sleep cycle itu 90 menit, dan kalau 2 sleep cycles berarti 3 jam, 3 sleep cycles 4,5 jam. Jadi kelipatan 90 menit. Oke. Kalau let's say kita tidur jam 12, jam 3 terbangun, sebuah hal yang normal. Karena kita menyelesaikan 2 sleep cycles. Right. Dan memang ada probabilitas untuk terbangun. Nomor 1, nggak usah panik. Oke. Nomor 2, ini yang bisa dilakuin langsung ya. Nomor Ya. 1, nggak usah panik. Kedua, nggak usah lihat jam. Oke. Karena banyak orang yang terbangun tengah malam lihat jam langsung, aduh, ini kalau aku nggak tidur cuma punya waktu 2 jam lagi nih. Oke. Nah, itu kan memicu kecemasan lagi. Iya. Ya kan? Jangan lihat jam. Terus ketiga adalah dibawa santai. Lakukan teknik relaksasi yang Anda lakukan sebelum Anda tidur. Misalnya salah satu tekniknya adalah ngatur nafas. Oke, breathing ya. Breathing. Anda bisa lakukan, ini saya menyebutnya dengan nama slow down breathing karena tujuannya relaksasi tubuh. Tarik nafas dalam, isi perut lewat hidung 3-4 detik. Hembuskan pelan-pelan 6-7 detik. Jadi fokusnya adalah penghembusan nafas yang lebih lama. Oke. Secara fisiologis, penghembusan nafas yang lebih lama akan men-trigger sistem saraf parasimpatik Oke. yang membuat tubuh lebih rileks. Lakuin itu aja 5-10 menit di atas kasur. Tujuannya untuk rileks. Oke. Nah, kalau sudah rileks biasanya lebih mudah tidur. Kalau misalnya tidak bisa tertidur, oke. Let's say Anda terbangun dengan pikiran aktif, tiba-tiba muncul ide, which is common. Oke. Yang Anda lakukan apa? Ya udah, brain dumping aja. Tulis. Jangan berusaha dipikir-pikir terus, sudah tulis aja. Begitu tulis, tutup, Anda akan berada dalam mental state yang lebih rileks. Oke. Karena sudah ditransfer isi pikirannya. Oke. Terus coba kembali tidur. Apabila pada saat Anda mencoba tidur 15 menit dan akhirnya tidak tertidur, bangun dari kasur. Oh. Tujuannya apa? Kita tidak mau menciptakan asosiasi negatif antara Anda sama kasur. Ya, ya. Karena ada sebuah istilah yang disebut dengan learned behavior atau conditioning yang bisa terjadi pada saat Anda berlama-lama di kasur tapi nggak tidur. Oke. Suatu saat
pada saat Anda mencoba tidur di kasur, otak sudah belajar bahwa kasur ini bukan tempatnya istirahat. Buktinya selama ini kita di sini stres terus. It's a learned behavior. Sama seperti kalau misalnya kita ke tempat spa. Ya. Pada saat masuk ke tempat spa, belum dapat treatment, kita sudah auto relax. Karena sudah otak kita tuh sudah belajar spa is relaxing. Oke. Nah, kalau kita berada di atas kasur terlalu banyak cemas, ya otak kita akan belajar bahwa this is not a relaxing place. Kalau di CBT insomnia ini disebut dengan stimulus control therapy. Oke. Jadi memutus hubungan negatif antara Anda sama kasur. Nah, Anda bangun dari kasur, udah do some activity yang memang relaxing. Misalnya nih, dengerin podcastnya Vognomic, ya misal, ya kan. Apapun yang membuat Anda relax. Karena setiap orang relaksasinya akan berbeda-beda. Asal tidak menggunakan obat sama alkohol. Oke. That's okay. Ya, mungkin ada yang mau baca buku, silahkan. Nah, pada saat rasa ngantuk itu datang ke Anda, udah coba tidur lagi. Nah, itu pertanyaan kedua ya. Yang ketiga, bagaimana kita stop overthinking? Jawabannya adalah ya jangan memusatkan pemrosesan perasaan sama pikiran di malam hari. Tapi seringnya di malam hari ya, Nah, Coach? kenapa? Karena kita tidak meluangkan waktu untuk break di tengah-tengah. Kita ngegas dari pagi sampai malam, dan semua aktivitas dari pagi sampai malam ini kita proses di malam hari. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa, tapi yang nggak bisa, ya udah. Berarti kan sistem ini nggak efektif. Ambil small breaks 5-10 menit proses dulu. Jadi Anda tidak istilahnya mengakumulasi semua pikiran dan perasaan di malam hari. Oke. Gitu. That's why taking breaks is important. Oke. Kalau kita sedang nyetir kan nggak digas terus. Pasti ada remnya juga kapan. Iya. Itu gak segampang itu ya, kayak taking break dan otomatis nanti udah gak overthinking lagi gitu ya. Pada saat kita taking a break, dan breaknya ini saya tidak bilang berjam-jam ya, 5-10 menit, just relax. Frekuensinya? Anda boleh coba 2-3 kali. Per hari ya? Oke. Coba aja. Karena gini, problemnya itu adalah kita tidak meluangkan waktu untuk memproses apa yang terjadi. Oke. Nah, kalau kita meluangkan waktu untuk memproses, ya belum tentu kita overthinking di malam hari. Nah, kalau misalnya nggak bisa dan Anda overthinking di malam hari, oke, the maximum you can do is kasih jeda waktu 1 jam sebelum tidur. Nah, di situ Anda memproses semuanya. Ada waktunya. Oke. Gitu. Oke. Coach, aku mau lanjutin yang pertanyaan kedua tadi. Silakan. Dari pertanyaan kedua. Aku sendiri sering banget, gak sering lah, sesekali pernah bangun jam 5 pagi. Oke. Terus tadi kan Coach bilang, udah bangun aja gitu. Udah coba 15 menit dan gak ketiduran lagi. Bangun aja, do activity. Dan misalnya setelah kita baca buku nih, ngantuk, tidurin aja. Tidur lagi. Dan berapa jam? Nah, biasa tubuh kita itu punya alarm internalnya. Pada saat dia sudah mendapatkan tidur yang cukup, dia akan bangun secara natural. Oke. Seringkali yang terjadi adalah, jadi jam 5 kebangun, mencoba tidur lagi, akhirnya ketiduran, bangunnya let's say jam 8 misalnya. Oke. Itu nggak fresh, Coach, Oke. feelingnya. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang. Minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut,
gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Kalau aku boleh tahu, jadwal sehari-hari seperti apa? Tidur jam berapa, bangun jam berapa? Sekalian sesi konsul lah ini Boleh berarti. lah. 12 sampai 1 deh, range-nya. Range-nya 12 sampai 1 ya, bangunnya? Bangunnya selalu kebangun tuh jam 7 kurang. 7 kurang. Ya, Dan setelah bangun di jam 7 ini fresh? lumayan. Kalau ketidurannya di within that, di range itu ya. Oke. Kalau di weekend? Weekend. Weekend mungkin bisa lebih Lebih telat? ya. Kalau weekend jam berapa? Mungkin anggap aja 1:30 misalnya. Tidurnya 1 sampai 2 deh gitu. Oke. Terus bangunnya? Bangunnya sama. Bangunnya sama? Selalu kebangun di jam yang sama. Habis itu tidur lagi nggak? Kalau bangunnya di jam yang tujuan, itu nggak coba tidur lagi. Oke, jadi gini, anggap aja Anda tertidur dari jam 1 sampai jam 7. Ya, Ya. Masuk range-nya berarti? ya masuk. Berarti kurang lebih sekitar 6 jam ya. Ya. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah 6 jamnya ini benar-benar memulihkan nggak? Itu nomor 1. Kedua, bangun tidur yang dilakuin apa? Setelah bangun tidur. Handphone nih. Oke. Anda berapa lama lihat handphone setelah bangun tidur? Wah, 10 menit mungkin ya. 10 menit, oke. Setelah itu Anda mencari sumber cahaya terang nggak? Enggak. Oke, yang bisa dilakuin adalah setelah bangun tidur, kalau bisa, jangan lihat HP dulu, Ya. cari sumber cahaya terang. Seperti matahari, kalau misalnya mataharinya belum ada, pakai lampu ruangan yang terang. Nah, tujuannya apa? Lampu terang ini akan memerintahkan otak kita lewat mata untuk mengurangi atau stop produksi melatonin Oke. yang masih membuat Anda merasa kayak berat. Meningkatkan alertness dan mulai membangun mood Anda. Itu adalah fungsi cahaya terang di pagi hari. Oke. Dan di saat yang bersamaan cahaya terang ini akan memberikan timer di otak untuk 14 jam kemudian produksi melatoninnya dimulai lagi. Oke. Itu bisa dicoba. Nah, kalau dari segi tidurnya yang perlu kita cek sebelum tidurnya ini sudah cukup rileks belum? Oke. Nah, kalau belum rileks, banyak orang yang dalam kondisi stres itu tetap bisa tidur. Oke. Tapi tidurnya dangkal. Jadi bangun tidur, kok rasanya kayak nggak tidur ya? Iya, Kok gampang banget terbangun ya? Iya. Nah, itu perlu dicek. Sudah melakukan ritual relaksasi belum? Oke. Nah, ritual relaksasi setiap orang punya Cara their masing-masing. own, ya, Oke. punya cara masing-masing. Nah, itu perlu dicek. Terus jadwal makan terakhir jam berapa? Oke. Itu juga punya pengaruh. Karena pada saat kita tidur, kalau suhu tubuhnya masih panas, ya sulit masuk ke deeper stage of sleep. Oke. Itu juga membuat tidur semakin dangkal. Oke. Gitu. Oke. Bisa dicoba. Oke, coach, aku lihat coach bawa beberapa props di sini. Yes. Ya. Ini mungkin tadi coach udah ngomongin beberapa solusi biar kita bisa tidur dari pernafasan, dari cari hal-hal yang bikin relax dan lain-lain. Tapi ini berarti ada alat bantu juga ya, coach ya? Yes. Jadi ini yang disebut dengan sleep aids, alat bantu tidur. Oke. Dan banyak sekali. Dan ini juga salah satu bisnis yang bisa booming sih, Oh, sleep iya, aids. iya. Ya kan? Tadi kita sudah bicara suplemen dan ini merupakan ya bisa dibilang perwakilan lah dari banyaknya suplemen tidur di luaran sana. Oke. Suplemen tidur itu yang paling familiar adalah melatonin, magnesium, L-theanin, glycine. 4 ini cukup terkenal di luar sana. Tapi yang 2 paling terkenal adalah melatonin sama magnesium. Ya. Nah, mereka itu bisa membantu tidur asal kita tahu mekanismenya. Jadi jangan hanya asal karena melatonin kan untuk tidur, berarti kalau minum pasti bisa tidur, belum tentu. Mungkin ada sebagian yang di awal-awal bisa tidur. Oke. Tapi setelah berapa saat konsumsi kok nggak bisa tidur ya. Ya. Nah, jadi mereka perlu paham how supplements work. Oke. Kayak misalnya melatonin itu memberikan
sinyal ke tubuh bahwa ini saatnya tidur. Jadi melatonin itu bicara soal timing tidur. Yang membuat kita tidur itu sleep drive kita, bukan Oke. sleep timing. Sleep timing memberi sinyal. Sleep drive ya. Ini jendela tidurnya. Oke. Kalau kita memang sudah capek, ya sleep drive-nya di situ, Oke. ya kan? Jadi melatonin fungsi utamanya adalah memberitahu waktu untuk istirahat. Kalau magnesium, terlebih yang magnesium glycinate, dia itu membantu untuk merelaksasikan otot. Nah, pada saat tubuh kita itu lebih rilaks, ya tidur juga lebih mudah. Karena kalau badan kita kaku-kaku gitu ya agak lebih sulit. Oke. Terus kalau misalnya glycine seperti yang saya bawa ini, tujuannya adalah membantu menurunkan suhu tubuh. Karena memang sebelum tidur, suhu tubuh kita itu perlu diturunkan. Menurunkan suhu tubuh ya. Yes. Jadi suhu tubuh kita itu ada fluktuasi dari sepanjang hari itu ada momen di mana suhu tubuh kita lebih tinggi, ada momen di mana suhu tubuh kita lebih rendah. Oke. Nah, pada saat kita sedang mau tidur, jam internal tubuh kita itu memberikan perintah turunin suhu. Itu sebabnya kalau sering kita lihat orang yang demam itu sulit tidur. Wanita yang sedang PMS, yang suhu tubuhnya agak sedikit naik, sulit tidur. Oke. Wanita yang sedang perimenopause, yang sedang mengalami night sweats, hot flushes, sulit tidur. Kenapa? Suhu internal mereka itu panas, sedang naik. Oke. Aku lihat ya coach. Ya, silakan. Artinya suplemen ini dikonsumsi di malam hari bagus. Di sih? malam hari. Malam hari ya. Ya, glycine ini fungsi utamanya adalah membantu menurunkan suhu tubuh sebelum tidur. Oke. Ada juga suplementasi yang dikenal dengan ashwagandha. Oke. Nah, dia itu fungsi utamanya lebih ke meregulasi stres. Dan efeknya itu baru kelihatan setelah konsumsi jangka panjang. Jadi, ada suplemen yang efek ke tidurnya itu bisa langsung, ada yang nggak langsung. Jadi kita perlu paham cara kerjanya. Terus, banyak dari masyarakat di luaran sana yang kalau tidur itu suka plaster mulut atau mouth taping. Ya. Dari satu sisi itu mungkin bisa membantu mereka nafas lebih lancar dengan hidung. Oke. Karena kembali lagi sistem pernafasan kita atau kualitas udara yang masuk itu akan jauh lebih bagus pada saat menggunakan hidung dibanding mulut. Nah, tapi banyak juga mereka yang mouth breathers di luaran sana. Iya. Ya, jadi pada saat tidur nafasnya pakai mulut. Karena mungkin habit atau mungkin struktur rahang mereka yang masih lemah atau mereka ada gangguan sleep apnea dan sebagainya. Banyak problem di sana. Nah, tapi kalau bicara sleep apnea, saran saya adalah langsung aja cek ke dokter. Karena itu udah levelnya udah lebih tinggi dari keseriusannya udah lebih tinggi. Jadi perlu bantuan medis. Terus karena itu menghentikan pernafasan ya. Yes. Jadi ada gangguan pernafasan yang membuat akhirnya tubuh kita selama tidur tidak mendapatkan oksigen dengan bagus. Dan itu membuat seseorang tidurnya jadi lebih dangkal. Lebih sering terjadi di pria. Kalau wanita lebih sering merasakan insomnia. Kenapa pria sedikit sekali data di luaran sana tentang pria insomnia? Ya karena pria tidak bercerita. tapi itu lebih sering wanita yang terdiagnosa insomnia. Kalau pria sleep apnea. Tapi resiko wanita sleep apnea itu juga meningkat setelah menopause. Ya, jadi ya sleep disorders di luaran sana itu di Indonesia juga tinggi, cuma karena kembali lagi sleep researchers-nya itu belum banyak. Jadi kita nggak tahu di Indonesia itu datanya seperti apa. Kita perlu sleep researcher di Indonesia ya. Yes. Perlu. Coach, ini apa coach? Nah, kalau ini sebetulnya bisa dibilang sebagai alternatifnya mouth taper. Jadi ada sebagian yang merasa nggak nyaman kalau pada saat tidur mulutnya diplaster. Anda juga bisa bayangin kalau Anda ngelihat saya tidur mulutnya diplaster, bangun pasti sakit. Karena pasti ketarik. Atau tape-nya kebuka kali ya kayak kalau tape yang digunakan itu bagus, itu tahan sih. Cuma kalau buat saya sakit aja. Udah pernah coba soalnya. Kena ini ya. Jenggot sama kumis. Nah, sebagai pengganti ya ini adalah chin strap. Jadi chin strap ini kita gunakan untuk menyangga dagu kita supaya pada saat tidur tidak kebuka. Jadi tinggal kita pakai semalaman. Tapi
Kurang nyaman ya kayak? Eh, Untuk awal kali ya. di awal mungkin, Ya. tapi kalau sudah terbiasa fine-fine aja sih. Oke. Ya. Coach, sekalian deh mau nanya, sering banget lihat lewat di explore Instagram juga yang plaster di hidung. Oh, nasal Untuk- strips Ya. untuk membuka pernafasan. Itu benar-benar works kah? To some people it works. Oke. Jadi memang sleep aids ini eh, tingkat keberhasilannya ya cukup ada sih. Cuma studi di luaran sana masih belum banyak. Sehingga agak sulit untuk menyebutkan bahwa oh ini pasti berhasil, tingkat keberhasilannya tinggi. Karena ada studi kalau dalam konteksnya mouth taping, ada studi juga menyebutkan bahwa ya tidak seefektif yang diklaim. Oke. Ya, tapi ada juga mereka-mereka yang berhasil. Oke. Jadi kembali lagi studinya memang belum sebanyak yang kita harapkan. Oke. Oke. Coach, nextnya ini mungkin cukup meresahkan ya. Oke. Pertanyaannya adalah, ini ada data gabungan dari perusahaan Sleep Cycle. Itu Sleep Cycle mungkin aplikasi ya. Ya. Dan ResMed juga yang mengatakan kita di dunia ini sedang ngalamin namanya global sleep crisis. Oke. Ya. Datanya mungkin aku bisa bacain sedikit. Menurut data dari Sleep Cycle, dia itu ngambil data dari 105 juta malam Oke. orang-orang tidur, dan ada penurunan dari segi kualitas tidur dari 74,26% ke 73,92%. Oke. Walaupun dikit, cuman Ya. katanya penurunan ini terjadi terus-terusan dari tahun ke tahun. Oke. Jadi makin lama makin turun, Ya. makin lama makin naik Ya. gitu. Dan dari ResMed ini cukup menarik, dari ResMed Global Sleep Survey 2025 dikatakan 71% pekerja pernah izin sakit karena kurang tidur. Jadi 7 dari 10 Ya. selalu izin karena kurang tidur. Ya. Dan 20 dan rata-rata orang kehilangan hampir 3 malam tidur restoratif, yang tadi Ya. pemulihan tidur yang memulihkan ya, Ya. per minggu gitu. Ya. Menurut coach ya, kalau dari aku kan makin kesini orang makin aware dengan wellness, Yes. dengan olahraga, dengan suplemen dan lain-lain. Kenapa malah makin menurun? Pertama ya, what happened Oke. with this global thing? Oke. Dan kedua, kalau terus menurun, apa resikonya nih? Kita dari Oke. tadi belum ngomongin resiko soalnya coach. Oke. Jadi kalau misalnya mengapa ini terjadi, saya cuma bisa menjawab mungkin dari konteksnya kita lihat di Indonesia aja ya. Oke. Kenapa banyak sekali warga Indonesia mengalami kesulitan tidur? Kalau dulu saya menyebutnya karena dua hal. Yang pertama, persepsi mereka soal tidur itu belum benar. Oke. Jadi mindsetnya soal tidur itu belum benar, karena masih banyak yang berpersepsi bahwa sleep is for the weak, terus sleep itu buang-buang waktu, sleep itu tidak produktif dan sebagainya. Berarti kan mindset kan. Oke. Dan mindset, persepsi menentukan aksi, Oke. ya kan. Yang kedua, mereka belum tahu mekanisme tidur itu bagaimana. Jadi mereka mungkin mindsetnya udah benar, mereka mau tidurnya berkualitas tapi nggak tahu caranya gimana. Oke. Tapi kalau melihat sekarang, saya bisa tambahin alasan ketiga, karena mereka terpaksa. Oke. Nah, terpaksa ini maksud saya adalah saya punya beberapa kenalan dan beberapa klien saya di grup coaching dan sebagainya. Saya tahu orang ini punya mindset yang benar soal tidur. Dia punya sleep hygiene yang bagus. Tetapi karena profil pekerjaannya, Oke. dia tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk tidur. Oke. Berarti kan terpaksa. Artinya tuh dia harus bekerja di Yes. Jadi profil subuh. pekerjaannya itu menuntut dia untuk aktif dalam waktu yang cukup lama, commute-nya juga jauh. Oke. Berarti kan memang suka nggak suka harus dijalanin. Oke. Itu yang saya maksud dengan terpaksa. Oke. Begitu juga dari work culture-nya bagaimana. Sekarang kita bilang perbaiki pola tidur, kalau enggak nanti resikonya bisa ya kesehatannya turun, terus resiko micro sleep dan kecelakaan di pekerjaan itu tinggi. Tapi kalau work culture-nya masih nge-trigger terus, ya apapun yang mereka lakukan nggak akan ada solusinya. Berarti kalau kita bicara dari segi bisnis atau work
culture atau workplace setup, ya dari sananya dulu yang harus istilahnya mengkampanyekan sleep friendly protocols misalnya. Oke. Contoh misalnya, ya ini I hope bisa diimplementasi kayak no work email setelah jam 7 atau 8 misal. Atau Kalau possible ya. kalau possible maka bilang hopefully ya kan. Karena mereka akan selalu ke-trigger dengan harus kerja, harus ini, harus itu. Tergantung dari tempat kerja mereka. Kalau dari sana masih nge-trigger terus, ya apapun yang dilakukan sulit banget. Oke. Terus yang tadi Anda sebutkan juga benar bahwa 7 dari 10 akan absen sakit, ya tidak masuk ke tempat kerja ya, karena memang pada saat kualitas tidurnya turun, ya imunnya juga kena. Oke. Mereka akan lebih mudah terserang penyakit pada saat tidurnya tidak berkualitas. Oke. Terus pada saat mereka masuk ke tempat kerja, output yang mereka produce, ya mungkin outputnya ada tapi is it of good high quality? Belum tentu. Oke. Terus kalau misalnya leadernya nih, ya pemimpin perusahaannya yang tidurnya berantakan, can he lead his team? Karena gini, kita nggak usah bicara muluk-muluk deh. Kalau sebelum kita mimpin orang lain kan kita mimpin diri kita sendiri. Betul. Kita sudah berhasil belum memimpin ritme biologis kita? Oke. Kalau itu aja masih kelabakan, masih kesulitan, gimana kita mau memimpin orang di luar sana? Oke. Ya. Oke. Yang pertanyaan kedua adalah, ini kalau turun terus coach dari tahun ke tahun, turun memburuk, apa yang akan terjadi? Well, pertanyaannya cukup dalam ya. Yang lebih ditanyakan itu lebih ke arah apa yang akan terjadi pada saat tidurnya lama-kelamaan turun atau globally what's going to happen? Secara global, what's gonna happen gitu kan? Ini kayak bukan masalah yang kecil ya gitu. Kita sendiri mungkin sering mengamati deh di dunia politik, banyak sekali pemimpin yang cranky, Oke. gonta-ganti keputusan. Nah, yang apa ya, secara leadership quality, this is not a good leader. Oke. Ya, saya nggak tahu, mungkin salah satunya adalah kurang istirahat, stresor atau triggernya banyak kan, kita nggak tahu, bisa jadi, ya kan? Karena kita tahu by science bahwa tanpa tidur yang berkualitas, performa akan menurun. Whether we like it or we don't like it, performa akan menurun. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin kita itu dari segi usia itu udah tinggi. Badan mereka itu tidak serobas mereka-mereka yang masih muda. Berarti kan memang kurang tidur atau kurang istirahat akan berdampak pada decision making mereka. Terus leadership skills mereka. Ya nggak kaget kalau makin kesini makin banyak ketidakpastian. Baiklah. Ya. Oke. Tapi itu menurut keyakinan saya. Ya. Main aman ya coach. Coach, untuk menutup ya, Yes. boleh nggak share beberapa solusi yang bisa langsung kita praktekin ya untuk teman-teman biar bisa punya tidur yang lebih berkualitas? Dari yang aku tahu pasti ada kayak tergantung budget dan lain-lain ya. Oke. Dan dari budget yang tinggi sampai yang paling murah deh. Oke, gitu ya. saya berikan yang zero cost protokol. Zero ya. cost dulu ya. Nomor 1, follow Insta saya. @vishal.dasani. Ya kan? Nanti di sana saya suka bagi tips. Oke. Yang kedua, bisa follow YouTube saya. Nggak, karena gini, saya percaya bahwa masalah tidur ini akan bisa teratasi apabila yang punya masalah tidur itu sudah belajar dulu. Oke. Dan di Instagram saya, di YouTube saya bagikan info-info soal tidur. Jadi mekanisme soal tidur yang segampang mungkin yang bisa dicerna sudah saya bagikan di sana. Tapi kalau misalnya mau saya jabarin secara step by step, di sini nomor 1 adalah miliki jadwal tidur yang konsisten. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun tidur cari cahaya terang. Oke. Yang ketiga sama keempat bisa dibilang ya it's quite known, beraktivitas seperti biasa. Gunain tubuh Anda, jangan lebih banyak sedentary. Ya, karena sedentary itu ibarat Anda tidak menggunakan baterai tubuh Anda. Sedentary itu Lebih banyak duduk, lebih banyak rebahan. Jadi kalau sepanjang hari pekerjaan Anda itu lebih banyak duduknya, break that cycle. oke. Ya.
makan makanan bergizi. Oke. Karena makanan bergizi itu hubungannya kuat dengan tidur yang berkualitas. Jadi dengan makanan bergizi, tidur kita bisa semakin berkualitas. Dan dengan tidur yang berkualitas, kita akan lebih mudah memilih makanan yang bergizi. Bergizi mungkin boleh di Bergizi sedikit. itu dari segi makronutrisi dan mikronutrisi lengkap, karbo, protein, lemak, vitamin, mineral dalam jumlah yang sesuai untuk kebutuhan kita saat ini. Jadwalnya juga jangan berantakan, karena banyak yang suka makan Jadwal tuh makan ya? jadwal Oke. makan. Karena itu juga menjadi penentu kapan tubuh kita bisa istirahat atau Oke. enggak. Terus yang kelima, tadi sudah 4 ya. Yang kelima adalah be mindful about stimulan dari segi kafein. Ya, karena kafein itu membuat kita alert, namanya juga stimulan, menstimulasi kita. Dia bisa membuat kita sulit untuk bisa tidur, Oke. atau mungkin bisa membuat tidur kita lebih dangkal, atau memotong durasi tidur kita. Apa maksudnya be mindful, Coach tadi? Saya tidak akan mengatakan stop kafein, Hmm. tapi silahkan minum. Tapi pahami bahwa kafein itu ada cara kerjanya. Cara kerjanya seperti ini. Kafein itu baru nendang di sistem kita sekitar 20-30 menit setelah kita konsumsi. Nah, ini cocok banget untuk para pebisnis, para eksekutif yang mau cari waktu istirahat, tapi setelah itu ingin produktivitasnya naik, itu bisa menggunakan strategi Nappuccino. Nappuccino, Yes, oke. jadi siapkan kopi hitam, black coffee, ya americano atau single shot espresso, Ya. ya, tapi jangan sampai terlalu panas. Minum power nap, Oh, minum dulu justru ya? minum dulu. Oke. Karena again, kafein baru nendang 20-30 menit setelah Oh iya, dikonsumsi. oke. Jadi pada saat Anda power nap, rasa lelahnya itu berkurang sedikit. Terus nanti begitu bangun, Anda kena tendangan dari kafein. Oke. Jadi itu bisa digunakan, Nappuccino, Nappuccino. oke. Atau kafein nap. Oke. Tapi kalau dikonsumsi terlalu telat di malam hari, ya itu bisa mengganggu. Oke. Jadi kasih cut off time-nya itu antara 6 sampai 8 jam dari jadwal tidur biasa Anda. Oke. Terus be mindful about alcohol. Ya, banyak orang merasa bahwa setelah minum alkohol tidurnya cepat karena memang alkohol efeknya sedatif. Oke. Itu membuat tidur lebih cepat, tapi tidur Anda itu berantakan dari segi fase-fase tidur yang didapatkan. Oke. Berantakan. Nah, be mindful, kasih waktu 2 sampai 3 jam sebagai gelas terakhir Anda. Oke. Jadi pada saat misalnya Anda minum wine, ya kan, kasih waktu 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Dan setelah minum wine bisa ditambahin dengan air untuk membantu Oke. metabolisme alkoholnya. Banyak yang support wine sebagai alat bantu juga ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi pure science-nya, tidak sih. Tidak ya? Tidak. Oke. Tapi ini bisa dibilang sebagai sebuah culture untuk unwinding. Oke. Silahkan aja asal ada gap. Right. Ya, jangan tadi ya. gunakan alkohol sebagai alat bantu tidur. Oke. Terus siapkan kamar senyaman mungkin, Oke. ya kan? Itu dari segi pencahayaan. Kalau gelap, Anda bisa tidur di ruangan gelap, it's good. Oke. Tapi kalau misalnya Anda takut di ruangan gelap, pasang lampu tidur yang remang-remang, Ambience ya. ambience-nya, warnanya warna hangat. Oke. Terus minim suara, AC-nya cukup dingin, sirkulasi udaranya bagus, Oke. tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering. Terus itu dari kamar. Alat tidurnya juga yang pas, ya, bantal sama kasur, selimut juga, ya kan. Nah, kita mau aku potong bantal dan kasur. Ya. Ada nggak tipe-tipe bantal dan kasur tertentu yang bisa membantu tidur lebih berkualitas? Kita cuma perlu melihat aja kasur atau bantal yang dipakai itu bisa menopang leher sama tulang belakang Anda nggak sepanjang malam. Oke. Karena sepanjang malam kemungkinan kita bergerak itu ada. Oke. Dan kalau sepanjang malam tulang belakang sama tulang leher kita ini disupport dengan baik, ya berarti kita bangun tidur tidak dalam kondisi badannya nyeri. Oke. Atau terbangun dari tidur karena badannya nyeri, seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau sukanya yang firm, pakai yang firm. Kalau suka yang soft, ambillah yang soft. Tiap orang akan punya preferensi masing-masing. Memang akan lebih bagus kalau Anda bisa ke showroomnya dan Anda bisa coba. Dan coba kasur atau bantal itu jangan cuma 1-2 menit. Ya, bisa dimaklumi kenapa orang kalau testing kasur sama bantal cuma 1-2 menit, karena kebanyakan showroom di sini itu kan kayak akuarium ya.
Iya, Ya kan, diliatin tuh sama orang-orang. betul. Berarti Anda memang perlu cari showroom yang bisa memberikan Anda privacy pada saat coba. Oke. Ya, itu. Berapa menit, Coach? 10-15 menit. 10-15 menit Iya. per Yes. kasur, per bantal. Sebetulnya kalau Anda kenal dengan showroom yang sesuai, Oke. mereka akan memberikan Anda privacy kok. Coba aja. Oke. Ya kan? Itu silahkan. Jadi nggak usah buru-buru mencoba bahwa oh ini kelihatannya enak nih, kelihatan. Oke. Tapi kita nggak tahu kalau nggak dicoba. Right. Seperti itu. Itu yang keenam. Ya. Oh, pilih pasangan tidur yang sesuai juga. Maksud saya gini, itu tadi jokes ya. Jadi pada saat kita tidur dan kita sudah punya pasangan, profil tidur bisa jadi sangat berbeda. Mungkin kita tidurnya perlu kamarnya dingin banget, pasangan kita perlunya nggak mau terlalu dingin. Ya. Terus kita tidurnya telat, pasangan kita tidur lebih cepat. Oke. Kita sangat sensitif terhadap suara, pasangan kita agak ngorok. Itu kan agak risky di situ. Ya. Kan nggak mungkin ganti pasangan, ya kan? Ya. Cari cara supaya bisa ketemu jalan tengahnya. Misal, kalau Anda perlu kamar yang super dingin dan pasangan Anda enggak, ya pasangan Anda kasih selimut yang berbeda. Oke. Seperti itu. Terus kalau misalnya pasangan Anda butuh kasur yang keras, Anda butuh yang soft, ya yang bisa Anda lakuin apa? Anda bisa custom kasurnya. Oke. Karena sekarang bisa. Ya. Di beberapa di showroom yang saya kenal, di brand yang saya kenal, itu bisa banget melakukan customize. Boleh sebut merek? Boleh. Boleh ya. Oke. Di Alga Showroom. Oke. Jadi di Alga Showroom mereka itu memberikan privacy ya untuk Anda testing. Jadi mereka udah siapin kamarnya nih. Testing aja 10-15 menit, ketiduran nggak ada masalah. Oh iya. Yes. Dan mereka juga punya sebuah teknologi namanya Smart Fit. Nah, teknologi Smart Fit ini membuat Anda mengambil keputusan pilih kasur berdasarkan data. Jadi Anda akan tidur di atas sebuah sensor. Yang sensor ini sudah diletakkan di atas kasur. Dan di sensor ini akan mengetahui pressure points Anda di mana. Wow. Oke. Nah, begitu ketahuan pressure points ya, diberitahu kasur yang tipe ini kurang cocok di Anda. Cocoknya yang tipe ini. Karena data, bukan feelings lagi. Udah by data. Dari testing itu Dari testing itu ketahuan. Yes. Oke. Dan bisa di-customize kalau misalnya Anda punya kondisi HNP atau skoliosis. Bisa di-custom sesuai itu juga. Makanya kan kalau kita bicara kan kita menghabiskan 1/3 dari waktu kita untuk tidur. Dan matras itu umurnya bisa sampai 10, 12, bahkan sampai 15 tahun. Masa kita tidak invest di kasur yang tepat? Oke. Itu kan it affects our performance, productivity, tidur yang berkualitas. Ya, terus tadi ya kebutuhan kasur berbeda tergantung pasangan. Ya, berarti itu yang keenam. Ya. Yang ketujuh adalah luangkan waktu untuk relax. Nah, itu biasa sekitar 1 jam sebelum tidur. Do whatever relaxes you. Oke. Ya. Apapun ya. Apapun. Ada yang mungkin meditasi, Ada yang mungkin meditasi, ada yang mungkin mungkin nonton relax untuk dia. Saya nonton. Oke. Sebelum tidur setiap malam saya nonton. Oke. Itu sudah menjadi ritual saya. Kalau ritual saya jabarin, yang saya lakuin pertama di 1 jam sebelum tidur, mandi air hangat. Oke. Karena itu ngebantu nurunin suhu tubuh. Terus saya nonton, dan sambil nonton saya kelola nafas supaya lebih rileks. Oke. Udah, nanti begitu jamnya tidur, udah laptop saya matiin, tidur. Oke. Jadi bebas, teknik relaksasinya terserah. Oke. Tuh. Oke, jadi itu 7 practical solution. Yes. Dari yang zero budget sampai yang tadi mungkin ada budget sedikit ya. Yes. Oke. Thank you so much, Thank Coach you, Vishal, thank you. buat informasinya, buat sharing-sharingnya. Dengan senang hati. Dan hopefully informasi ini bisa ngebantu teman-teman entrepreneur ataupun profesional di luar sana buat bisa lebih produktif dengan tidur yang berkualitas. Ya. Amen to Thank that. you so much. Ngobrol-ngobrol lagi mungkin Thank you. di lain waktu. Thank you. Thank you, Thank you. Fognomics.